Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran kelima dengan tema Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tema kali ini yaitu Rasulullah idolaku. Mengidolakan artinya anak-anak mencintai. Jika mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersama di dalam surganya nanti insya Allah. Sebagai orang beriman, kita mengimani salah satu rukun Islam, yaitu iman kepada Rasul. Banyak kelebihan yang dimiliki para Rasul Allah, yang dimana dari kelebihan itu bisa kita ambil keteladanan dari mereka. Namun pada kali ini kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Simak video berikut ini. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu akan terjadi peperangan saat Nabi Daud masih muda yang berada di tentara Talut. Peperangan itu terjadi antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Sedangkan tentara Talut memilih 70.000 prajurit. Salah satunya prajurit itu adalah Daud. Keesokan harinya, pasukan Talut berangkat berperang yang berjalan melewati gurun yang panas dan kering. Namun di tengah perjalanan mereka kehausan dan bahkan kehabisan bekal. Kemudian salah satu dari mereka meminta pada Raja Talut untuk beristirahat sebentar. Akhirnya Raja Talut mengistirahatkannya. Namun dengan syarat untuk berjanji ketika sampai di sungai tersebut tidak minum terlalu banyak atau berlebihan. Namun ketika sudah sampai di sungai, karena melihat kejernihan sungainya, prajurit mereka lupa dengan janjinya. Bahkan beberapa dari mereka ada yang turun ke sungai untuk mandi. Namun hanya sedikit prajurit yang teguh pendiriannya untuk meminum sedikit sesuai dengan perintah Raja Talut, termasuk Daud. Sesampai saat berperang, Raja Talut berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran menghadapi Raja Jalut. Setelah berperang, banyak korban yang berjatuhan dari prajurit Raja Jalut. Setelah prajurit Raja Jalut banyak berguguran, akhirnya Raja Jalut maju untuk melawan prajurit Raja Talut. Tanpa pikir panjang, Daud menjawab tantangannya dan maju melawannya. Dengan izin Allah, Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut yang besar, sedangkan Daud yang kecil. Berawal dari peristiwa inilah Raja Nabi Daud diangkat menjadi panglima besar. Hingga pada saat Raja Talut meninggal, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur sebagai mukjizatnya. Di antara keistimewaan Daud yang harus kita ketahui adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung dan binatang bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud bisa memahami bahasa-bahasa burung. Yang ketiga, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Kemudian yang keempat, Nabi Daud mempunyai mukjizat dapat melunakkan besi seperti lilin hingga bisa dibentuk apapun yang ia inginkan dan dibuat menjadi baju besi. Kemudian yang kelima, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam. Kemudian yang keenam, berpuasa separuh tahun atau yang kita kenal dengan sebutan puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Kemudian yang ketujuh, Nabi Daud sangat taat dan banyak beramal soleh. Dan terakhir, keberaniannya sangat luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Dan yang paling terakhir, Nabi Daud ini mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.